Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada, rahimakumullah, semoga kita semua dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, kita minta hidayah, kita minta kekuatan untuk membaca hidayah tersebut. Karena tanpa pertolongan Allah, tanpa kemampuan yang diberikan oleh Allah berupa taufik, kekuatan, mustahil kita akan selamat untuk meniti jalan ini, saudara. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Allah benci. Siapa mereka orang-orang yang Allah benci? Allah mengekspresikan kebenciannya bukan hanya yang kita kenal dengan azab, yang kita kenal dengan malapetaka dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Ada satu petaka yang paling besar yang Allah timpakan kepada seorang manusia. Apa? Saat manusia itu tidak mengenal Allah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Tahukah kalian siapa manusia yang terbaik di hadapan Allah? Manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah manusia yang kenal Allah dan dia ikhlas menjalankan ibadah karena Allah. Dia beriman, dia beramal saleh. Mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Kok bisa mereka menjadi sebaik-baiknya manusia? Apakah mereka boleh mesen sama Allah? Atau orang tua mereka sudah boleh minta kepada Allah? Bukan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah itu, mereka orang-orang yang meridai Allah sebagai Tuhan mereka adalah radhiyallahu anhum. Mereka yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang Allah ridai. Mereka yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang Allah cintai. Jamaah sekalian, dimanapun Anda berada, semoga pagi hari ini merupakan pagi hari yang menyenangkan bagi kita semua. Kita bangun sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ada satu nikmat yang kita diajarkan ketika kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana, ya, ba'da ma amattana wa ilaihin nusur. Anda bisa bayangkan ketika jasmani kita ini terlelap tidur, kemudian ruh juga ikut menikmati istirahat itu. Ketika akal kita sudah tidak terkontrol lagi, Anda tahu saat itu siapa yang berkuasa atas diri kita? Allah. Siapa yang membangunkan kita? Allah. Siapa yang memberi kesempatan untuk kita hidup lagi? Allah. Tapi motivasi apa yang dititipkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah? Motivasi apa oleh yang agama ajarkan kepada kita? Wa ilaihin nusur. Anda bisa bayangkan, kalau ada orang makan, baru saja dia makan, dia bersendawa, dia merasa kenyang, dia sudah ngomongin makan atau dia sudah ngomongin lapar. Ya. Coba kalau ada kita menyaksikan hal seperti itu, ini orang makan yang baru dia suap aja belum selesai, belum hilang kenyangnya, dia udah ngomongin lapar. Itulah ketika orang tidur, dia bangun, baru bangun dari matinya, tapi dia udah disuruh ngomongin tentang kematiannya lagi. Wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, menghidupkan jasmani kita, membuka mata kita, memfungsikan kembali telinga kita, panca indera kita, kecapan lidah kita. Wa ilaihin nusur. Yang kesemuanya ini nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesadaran kita, agar nanti apa yang Allah berikan kepada kita tidak merepotkan di yaumul qiyamah, tidak merepotkan di padang mahsyar. Ikhwa fillah, itulah sayangnya Allah kepada kita. Allah menghendaki kita jadi orang yang baik. Allah menghendaki kita jadi orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dia baik, di dunia dia sejahtera, di akhirat terlebih, yang dimana sifatnya kebahagiaan akhirat adalah kekal dan abadi. Sifatnya kebahagiaan akhirat adalah selamanya. Maka rahmannya Allah itu benar-benar kita rasakan seharusnya. Dan kita sadari akan kerahmanannya Allah. Setiap hari kita diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita diingatkan agar selalu sadar bahwa tanpa Allah dan tanpa rahmatnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat
buat kita semua sebagai nutrisi untuk menyeimbangkan antara rohani kita dan jasmani kita, sehingga nanti kita menghadap Allah dalam keadaan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.